Pemirsa, Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat bukan karena kelaparan. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kematian 4 orang tersebut dengan metode Scientific Crime Investigation. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus menyelidiki misteri kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan mengering beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, penyidik memastikan bahwa penyebab kematian 4 orang tersebut bukan karena kelaparan. Hal itu didukung oleh sejumlah faktor, salah satunya latar belakang ekonomi keluarga yang berkecukupan. Penyidik pun menggunakan metode Scientific Crime Investigation dalam penyelidikan kasus ini. Penyidik juga melibatkan kedokteran forensik dalam melakukan penyelidikan. Dan kita melibatkan di sini forensik, kemudian kedokteran kepolisian dan kedokteran forensik dalam untuk mengetahui penyebab kematian. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi yang hadir dalam olah TKP ulang mengatakan penyebab kematian belum dapat disimpulkan. Hal itu karena penyidik menemukan bungkus makanan yang diduga pernah dikonsumsi para korban. Namun untuk kapan waktu terakhir para korban mengkonsumsi makanan masih dalam penyelidikan. Pihaknya bersama tim Puslapor Polri juga meneliti sejumlah temuan lain yang ada di TKP. Sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam itu. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya. Nanti kita ahli yang akan menjelaskan kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar. Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tangga dan lain sebagainya. Apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya, nih salah satunya. Semua sampah itu ditemukan di ruangan mana? Ada di belakang. Ada bekas makanan, ya kan. Ada ya segala jenis sampah lah. Diduga berapa lama Pak mereka membuang sampah itu di dalam rumah? Ya kita belum bisa menyimpulkan ya. Cukup banyak ya. Tumpukan itu ada termasuk yang jenis makanan itu Pak? Ya ada berapa bungkus makanan dan sebagainya. Tapi kan nanti yang bisa menyimpulkan kedokteran forensik. 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam satu rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis pekan lalu. Sebelumnya pihak kepolisian sempat menyebut penyebab kematian diduga akibat kelaparan karena tidak ditemukan adanya makanan di dalam tubuh. Namun polisi kini meralat pernyataan tersebut. Tim Liputan MJN. Kepolisian menyatakan penyebab tewasnya satu keluarga di Kalideres bukan karena kelaparan. Sejauh mana metode forensik mampu mengungkap misteri tewasnya satu keluarga di Kalideres ini? Kita membahasnya bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, sampai saat ini kita tahu belum ada kesimpulan pasti dari pihak kepolisian penyebab dari keluarga yang tewas dalam waktu yang hampir bersamaan ini. Bahkan kasus ini diakui oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, adalah kasus yang rumit. Mungkin awalnya terlihat sederhana, makanya kemudian disampaikan begitu awal, begitu dini bahwa kematiannya adalah karena kelaparan dan ternyata ujungnya belum terbongkar apa titik terang dari penyebab pasti. Mengapa kasus ini ternyata sulit untuk diungkap, Mas Reza? Boleh jadi karena jenazahnya lebih dari satu. Begini, saya menggunakan singkatan NASH, NASH, ketika menjelaskan tentang sebab musabab atau faktor yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. N, natural, artinya seseorang meninggal karena faktor alami. Usia lanjut, penyakit yang tak kunjung sembuh, ini contoh faktor alami. Yang kedua adalah A, accident, hanyut, terkena listrik, terbentur kepala ke benda keras, kecelakaan lalu lintas, itu contoh-contoh accident, contoh-contoh kecelakaan yang bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Yang ketiga adalah S, suicide, bunuh diri. Dan yang keempat adalah homicide atau pembunuhan. Persoalannya adalah karena di lokasi itu ada lebih dari satu jenazah,
maka kita tidak bisa serta-merta berasumsi atau menyimpulkan bahwa seluruh jenazah itu meninggal akibat faktor yang sama. Tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah faktor yang berkombinasi yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Barangkali sebagian meninggal dunia karena faktor alami, sementara sebagian yang lain meninggal karena faktor kecelakaan atau bunuh diri atau pembunuhan. Nah, menyisir atau memilah satu persatu berarti mendalami satu persatu jenazah itu, baik dari sisi fisik maupun dari sisi profiling psikologis, barangkali memang butuh waktu dan tidak semudah yang kita bayangkan. Dari beberapa kali olah TKP ulang yang dilakukan, ada fakta baru yang pelan-pelan mulai terungkap. Pertama juga disampaikan oleh Kombes Hengki bahwa ada temuan tumpukan sampah di dalam rumah, ada bekas makanan, juga termasuk profiling keluarga yang berasal dari keluarga yang dianggap kalangan mampu namun tertutup dari warga sekitar. Apakah hal ini bisa mempercepat proses pengungkapan kasus penyebab dari kematian 4 anggota keluarga ini, Mas Reza? Menurut saya titik berangkatnya atau titik awalnya justru adalah pihak kepolisian harus memastikan terlebih dahulu definitif ada atau tidak indikasi pidana. Dengan kata lain, apakah 4 jenazah ini meninggal dunia karena perilaku atau perbuatan pidana atau bukan karena perbuatan pidana. Kalau memang ini bukan perbuatan pidana, maka praktis no case. Ini bukan lagi kerja kepolisian, mengembalikan jenazah ke keluarga untuk kemudian dimakamkan atau dikremasi, itu menjadi agenda berikutnya. Tapi kalau kemudian ini merupakan jenazah yang katakanlah diakibatkan oleh perbuatan pidana, dengan kata lain pembunuhan, maka memang perlu didalami lebih lanjut. Ini penyebab kematian secara definitif apa, perbuatan pidananya seperti apa, dan lebih-lebih lagi pelakunya siapa. Awal yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah soal kelaparan. Banyak pihak yang meragukan bahwa 4 orang anggota keluarga ini meninggal karena kelaparan. Apa yang bisa Anda bahas soal kelaparan atau kemudian ditemukan kondisi lambung yang kosong? Ini dianggap 2 hal yang berbeda dalam sebuah pengungkapan kasus seperti ini? Kondisi lambung yang kosong yang kemudian secara populer diterjemahkan sebagai lapar, itu sepintas selalu bisa kita pahami sebagai penyebab alami. Tadi sempat saya katakan, natural adalah faktor alami. Nah, orang yang lapar ya kita bisa bayangkan energi habis, stamina habis, nutrisi habis, pelan atau cepat dia akan meninggal dunia. Tapi ini tetap belum menjelaskan. Ambilkan misal ya, kalau seseorang itu aksesnya untuk mendapat makanan ditutup, orang itu dilarang untuk makan, orang itu sama sekali tidak disediakan makanan, maka bisa kita bayangkan ini bukan lagi faktor N, faktor natural, faktor alami, bukan. Tapi justru lebih mengarah pada homicide atau pembunuhan. Tetapi saya, ini dengan segala hormat ke pihak keluarga ya, apabila mereka menyaksikan obrolan ini, dengan segala hormat, saya membayangkan ada beberapa penanda yang saya tangkap dari media massa. Pertama, bahwa kondisi rumah dikabarkan relatif rapi, bahwa ada tumpukan sampah itu di bagian belakang, tapi di ruang-ruang utama relatif rapi. Berarti kita bisa bayangkan tidak ada kegaduhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada cekcok berat yang mengakibatkan, atau mungkin benturan antara pelaku dengan korban yang mengakibatkan ruang itu bisa jadi berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak keluarga berinisiatif untuk memutus aliran listrik. Jadi kita bayangkan mereka mencoba untuk meminimalkan barangkali persoalan utang piutang, meminimalkan kemungkinan ada bahaya yang diakibatkan oleh korslet listrik dan seterusnya. Yang ketiga adalah berdasarkan pemberitaan media juga, posisi jenazah tidak bergelimpangan di sana di sini tidak karuan, tapi relatif tertata di ruang-ruang tertentu. Apa yang bisa saya tafsirkan, walaupun ini sifatnya spekulatif, saya membayangkan bahwa jenazah atau para jenazah ini semasa hidup sudah berencana untuk rest in peace dalam pengertian yang sesungguhnya. Mereka mengakhiri hidup dengan cara yang damai, yang jauh dari kegaduhan, yang jauh dari kebisingan, yang memunculkan kerisauan atau anggapan-anggapan sudah terjadi pidana dan seterusnya. Rest in peace tampaknya merupakan satu spekulasi yang patut diuji berdasarkan tindak tanduk atau kondisi lingkungan di dalam yang saya simak dari pemberitaan media massa. Oke, baik. Dengan kondisi yang tadi Anda sampaikan, muncul juga sempat dugaan bahwa kematian berkaitan dengan soal paham apokaliptik, ditemukan juga sejumlah buku-buku agama seperti itu. Apakah ini juga bisa mengarahkan ke salah satu faktor atau kesimpulan dari penyebab kematian? Ada satu
pemahaman saya yang tentu lebih baik dicoba cek ulang ke otoritas keyakinan atau agama tertentu ya. Di televisi saya simak bahwa ada anggota keluarga yang mengatakan akan mengambil jenazah kemudian mengkremasinya. Nah, pengetahuan saya yang terbatas menemukan bahwa dalam praktek kremasi di kalangan atau di keyakinan tertentu ternyata justru itu merupakan penegasan bahwa kematian tanda petik hanyalah sebuah proses transisi dari satu format kehidupan ke format kehidupan berikutnya. Ya. Barangkali seseorang yang merasa pada format kehidupannya hari ini tidak lagi bisa melakukan dharma atau melakukan kebaikan, memilih untuk mengakhiri hidupnya dan memberikan justifikasi moral dengan mengatakan bahwa itu merupakan proses agar kemudian bisa hidup kembali dalam format yang baru agar bisa melakukan dharma lebih baik lagi. Nah, spekulasi tentang kaitan antara kremasi, keyakinan dan makna kematian atau makna kehidupan itu justru menambah data atau menambah bahan bagi saya untuk berspekulasi. Tampaknya ini merupakan rest in peace, mengakhiri kehidupan dengan cara yang damai. Kalau spekulasi ini benar adanya, maka memang sudah sepatutnya kita memberikan kesempatan kepada mereka, tutup kisah ini, damaikan kehidupan mereka di pasca kematian itu, dan tidak dianggap sebagai ada sebuah kegaduhan yang berkepanjangan. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih untuk diskusi kita. Kita juga nantikan apa pengungkapan yang akan dilakukan oleh kepolisian melalui Scientific Crime Investigation yang tengah dilakukan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Anda di pada malam hari ini.